memposting video permintaan maaf atas aksinya memparodikan pembacaan teks proklamasi yang diplesetkan jadi promo film, aktor Syakir Daulay akhirnya angkat bicara. Lantas benarkah Syakir kembali meminta maaf? Masya Allah ya, ternyata perjuangan tuh emang nggak mudah. Jadi ada aja nggak, ternyata Syakir pikir niat baik atau hal yang baik yang kita pengen pertontonkan, ternyata nggak semua menganggap itu baik juga seperti kita. Nah, ya Syakir pastinya hadapi ya kan, apa yang sudah Syakir mulai harus Syakir selesaikan. Tapi kalau Syakir dibilang melecehkan apalagi menjatuhkan, itu sama sekali nggak mungkin. Dan bahkan di situ Syakir menyandingkan dengan hal yang memang juga sesuatu yang mulia gitu, dimana di situ Syakir sebenarnya kemarin itu ceritanya Syakir di bulan kemerdekaan kan, itu di Agustus gitu, memang pengen supaya momen kemerdekaan Agustus itu menjadi momen anak muda kembali bangkit berjuang. Mungkin kalau dulu penjajahnya itu ya kan ada Belanda, ada Inggris, tapi sekarang anak muda kita dijajah dengan kemalasan, dengan pesimisnya mereka. Nah, jangan sampai anak-anak muda sekarang nih mereka terjajah oleh diri mereka sendiri. Nah, makanya Syakir mau menunjukkan bahwa sebagai jomblo kita harus merdeka. Di sini kan dimana menjatuhkannya gitu ya. Menurut Syakir, ya jomblo kan juga bagian dari rakyat Indonesia gitu. Syakir sendiri memang mengaku tak ada niat secuil pun untuk melecehkan sang proklamator, apalagi dengan memplesetkan pembacaan teks proklamasi. Sebaliknya, Syakir sangat mengagumi Bung Karno sebagai sang proklamator. Ia bahkan ingin anak muda lebih mengenal pahlawan, apalagi itu dibacakannya saat hari kemerdekaan. Syakir sama sekali nggak ada niatan menjatuhkan apalagi melecehkan. Soal ada pihak yang kemudian tidak suka atau kemudian melaporkan dan lain-lain, ya itu memang hal yang harus dihadapin gitu ya kan. Dan Syakir bukan sekali dua kali, dan setiap memang ada hal besar yang ingin Syakir bikin, pasti di situ ada ujian. Mungkin ya itu ujian bagaimana Syakir supaya bisa tetap memperjuangkan hal besar itu. Kalau memang karena Allah kan, mau orang bilang apapun ya insya Allah kita nggak bakal mundur gitu. Karena ini persoalannya hukum, jadi ya kita jawab juga dengan hukum. Tapi Syakir pribadi sangat-sangat mencintai dan menghormati negara ini, apalagi Bapak Presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno. Bahkan saking Syakir mencintai dan menghormatinya, ya sampai Syakir meniru gaya beliau. Meniru bukan untuk memparodikan, tapi meniru untuk mencontoh perjuangannya gitu. Jadi kan meniru ada yang positif, ada yang negatif. Bahkan kayaknya di film-film, beberapa film lain ada juga yang menggunakan proklamasi bahkan untuk substansi yang justru tidak bermanfaat. Ada yang bahkan untuk jelas-jelas untuk produknya dan lain-lain. Tapi di sini Syakir masih mengajak anak-anak muda untuk bisa berjuang, khususnya jomblo-jomblo. Syakir boleh berdalih, namun pelapor yang datang dari berbagai aliansi justru menilai secara moral Syakir telah melecehkan teks proklamasi. Itu suatu yang sangat sakral, tidak boleh dibuat lelucon. Beda dia tidak ada teks proklamasinya atau bendera merah putihnya. Nggak boleh itu, kesakralan diatur di dalam undang-undang. Secara undang-undang, regulasi tidak mas, tapi secara etika, secara moral kami sebagai warga negara Indonesia atau bangsa Indonesia merasa kecewa. Kenapa kok nggak disortir dulu ada teks proklamasi? Saya sih berharap di tayangan penampilan film pertama ya teks bahasa proklamasinya dihilangkan. Syakir pribadi kan nggak ada niatan sebenarnya. Ya mungkin Syakir sebagai manusia nggak mungkin sempurna dalam membuat sebuah hal gitu. Ada yang salah. Nah kalau dibilang melencengkan, Syakir ketika tanya dengan beberapa teman-teman dan juga penasihat hukum,
nggak ada kok gitu ya kan. Nah makanya ini dari mana gitu, apakah atas dasar ketidaksukaan pribadi atau apapun, Syakir nggak tahu. Nah makanya Syakir kalau ada salah memang dengan pihak yang tidak suka, Syakir minta maaf gitu ya kan. Tapi Syakir pribadi nggak ada niat melecehkan, apalagi merubah teks proklamasi. Kadang kayak gini perumpamaannya, misalnya itu kan sebenarnya semangatnya yang pengen Syakir tiru, itu adalah semangatnya. Nah di situ misalnya dengan gaya proklamasi misalnya gitu ya kan. Nah bukan Syakir mengubah apalagi Syakir mengubah isi. Nah kecuali Syakir mempermainkan teks-teks negara. Nah di situ kan Syakir bukan mempermainkan, tapi meniru semangat proklamasi dalam perjuangan Syakir membuat film. Sejak video permintaan maafnya beredar, pihak pelapor Syakir memang belum bereaksi, bahkan belum mencabut laporan. Lantas benarkah Syakir akan mendatangi pihak pelapor? Dan mereka kan juga ini nggak ada konfirmasi apa-apa, langsung melaporkan tiba-tiba. Nah harusnya kan bahkan dalam Islam juga, apalagi kita negara hukum, ada namanya tabayun dulu, ada namanya permintaan pendapat dulu. Ya dikontak dulu, tanya maksudnya apa. Nah ini kan belum tahu maksudnya, belum tahu apa, sudah dilaporkan. Nah jika somasi dilayangkan dan Syakir sudah meminta maaf, sejatinya kasus ini sampai di mediasi. Lantas mungkinkah mediasi antara Syakir dan pelapor terjadi? Kami monitor dari kemarin juga, tidak ada etikat baik dari Syakir dulu juga untuk minta maaf atau menghapus konten yang ada di Instagram dia pun maupun di YouTube dia sendiri ya. Makanya kami ya tetap melaporkan, mudah-mudahan ya ini bisa jadi efek jerah pada yang lain juga. insya Allah di hari Rabu atau Kamis ini Syakir memang akan membawa tim-tim penasihat hukum Syakir untuk menjawab tuduhan-tuduhan itu. Dan insya Allah setelah dijawab tuduhan-tuduhan itu, teman-teman semua bisa kembali berpikir jernih, dan insya Allah Syakir bisa kembali fokus lagi untuk ngasih tahu value-value apa yang ada di film ini. Ini kan Syakir mau promo tentang value filmnya. Orang lagi pada ngomongin masalah, makanya kita akan bantah dulu di hari Rabu atau Kamis. Dan kita akan selesaikan, kalau bisa juga ya nggak sampai ke, Syakir sih nggak mau ya tuntutan apa segala macam gitu. Jadi habisin waktu, habisin apa segala macam. Kalau bisa, semoga mau berdamai dan juga mau memperbaiki ini semua yang sudah memulai keributan ini. Dan Syakir pribadi ya mengucapkan maaf sebesar-besarnya juga kalau memang keributan ini kemudian menjadi hal yang membuat teman-teman khawatir, membuat teman-teman apa dengan Syakir. Insya Allah Syakir akan tetap terus berjuang demi karya-karya yang bisa menghibur tapi juga mencerdaskan bangsa. Sih berharap masalah ini nggak sampai ke proses hukum. Ya Syakir Daulay meminta maaf atau merubah konteks, tidak ada menggunakan proklamasinya. Selain itu ya dia meminta maaf atas keikhlapan. Di Jambi, seorang pria kekar mendadak mendatangi kantor kepolisian setempat guna melaporkan ayam peliharaannya yang hilang. Sang pelapor bahkan sempat sesugukan menangis, meronta ingin segera maling ayamnya ditangkap. Lantas bagaimana reaksi pihak kepolisian? Ayamku, Pak. Dia. Pak, ayamku hilang, Pak. Ayamku hilang, Pak. Dia viral, Pak. Dia viral, Pak. Gak ada pipetnya, ada. Jangan pegang aku. Di mana aku ngomongnya? Tenangkan aku. Udah hilang dianya, Pak. Dia viral. Dia hilang. Minum dulu aku ya. Ayam jantan betina. Ayam jantan. Namanya Ahmad Saputra, panggilannya Putra.
Para polisi yang menangani awalnya memang kerepotan meladeni pria berbadan kekar ini. Apalagi hanya kehilangan ayam. Tapi yang membuat si pria merajuk lantaran ayamnya yang digondol maling adalah ayam yang terbilang cukup mahal dan sempat viral. Kau Putra, jadi tak tumpah semua lo Putra. Gak bisa orang makan tenang dibuat dia. Heran aku nengoknya. Nanti ku kasih. Oh, bakso lava di Medan enak kali ini, ya ampun. Geser dulu Putra. Sejak video ini beredar hingga di akun gosip, sejumlah reaksi dari warganet ramai. Ada yang bersimpati sedih disertai komentar lucu melihat tingkah sang pelapor. Bukan kau. Diam. Kita ditemukan kau ya ampun. Di mana dia? Di hutan ya Allah. Ya Allah, makasih banyak ya Polres ya Allah. Makasih Bapak Polisi ya ampun. Kau jangan kemana-mana lagi kau ya, kau di sini aja ya nak ya Allah. Makasih banyak. Bilang sama Pak Kapolres, makasih banyak Polres Kebon luar biasa bisa nemukan Putra.